Halo, selamat datang di video penjelasan tentang Entity Relationship Diagram atau ERD, serta implementasi database dalam sistem bengkel otomotif. Di video ini, kita akan membahas bagaimana data pelanggan, kendaraan, servis, suku cadang, hingga pembayaran saling terhubung dalam satu sistem database yang efisien. Penasaran? Yuk, ikutin. ERD yang kita lihat menggambarkan sistem manajemen bengkel otomotif yang komprehensif. Sistem ini mencakup beberapa entitas utama seperti pelanggan, kendaraan, servis, suku cadang, supplier, pembelian, pembayaran, dan pegawai. Mari kita bahas satu persatu relasi antar entitas ini. Penjelasan entitas dan relasi. Pertama, marilah kita lihat entitas dan relasi di dalam ERD ini. Pelanggan dan kendaraan. Relasi memiliki dengan kardinalitas one to many atau satu, seorang pelanggan dapat memiliki banyak kendaraan. Entitas pelanggan memiliki atribut ID pelanggan atau PK, nama, nomor telepon, alamat, dan email. Entitas kendaraan memiliki atribut ID kendaraan atau PK, ID pelanggan atau FK, plat nomor, merek, model, tahun, warna, nomor rangka, dan nomor mesin. Kendaraan dan servis. Relasi menjalani dengan kardinalitas one to many atau satu, sebuah kendaraan dapat menjalani banyak servis. Entitas servis memiliki atribut ID servis atau PK, ID pelanggan atau FK, ID kendaraan atau FK, ID pegawai atau FK, tanggal masuk, tanggal keluar, status, keluhan, catatan, dan total biaya pegawai dan servis. Relasi menangani dengan kardinalitas one to many atau satu, seorang pegawai dapat menangani banyak servis. Entitas pegawai memiliki atribut ID pegawai atau PK, nama, jabatan, alamat, nomor telepon, tanggal masuk, dan gaji. Servis dan detail servis. Relasi terdiri dari dengan kardinalitas one to many atau satu, sebuah servis dapat terdiri dari banyak detail servis. Entitas detail servis memiliki atribut ID detail servis atau PK, ID servis atau FK, ID jenis servis atau FK, ID suku cadang atau FK, jumlah suku cadang, harga jasa, harga suku cadang, dan subtotal. Jenis servis dan detail servis. Relasi digunakan untuk kardinalitas one to many atau satu, sebuah jenis servis dapat digunakan banyak detail. Entitas jenis servis memiliki atribut ID jenis servis atau PK, nama servis, deskripsi harga dasar, dan estimasi waktu. Suku cadang dan detail servis. Relasi digunakan dengan kardinalitas one to many atau satu, sebuah suku cadang digunakan banyak detail servis. Entitas suku cadang memiliki atribut ID suku cadang atau PK, kode suku cadang, nama suku cadang, kategori, spesifikasi, stop, harga beli, harga jual, dan stok minuman. Servis dan pembayaran. Relasi memiliki dengan kardinalitas one to many. Sebuah servis dapat memiliki banyak pembayaran. Entitas pembayaran memiliki atribut ID pembayaran atau PK, ID servis atau FK, tanggal pembayaran,
total pembayaran, metode pembayaran, status, dan keterangan. Supplier dan pembelian. Relasi menyediakan dengan kardinalitas one to many atau satu, sebuah supplier dapat menyediakan banyak pembelian. Entitas supplier memiliki atribut ID supplier atau PK, nama supplier, alamat, nomor telepon, email, dan kontak person. Pembeli dan detail pembelian. Relasi terdiri dari dengan kardinalitas 1. Sebuah pembelian dapat terdiri dari banyak detail pembelian. Entitas pembelian memiliki atribut ID pembelian atau PK, ID supplier atau FK, tanggal pembelian, nomor faktor, total pembelian, status pembayaran, dan tanggal pembayaran. Bagian 3. Implementasi di PHP MyAdmin. Sekarang mari kita lihat implementasi YRD dalam database MySQL yang dikelola melalui PHP MyAdmin. Database terdiri dari 11 tabel yang mempresentasikan entitas-entitas dalam YRD. Tabel pelanggan berfungsi sebagai menyimpan data pelanggan bengkel. Tabel kendaraan menyimpan informasi kendaraan milik pelanggan. Tabel servis menyimpan data transaksi servis kendaraan. Tabel detail servis menyimpan detail dari setiap servis. Tabel jenis servis menyimpan jenis-jenis servis yang ditawarkan. Dan tabel suku cadang menyimpan data persediaan suku cadang. Tabel supplier menyimpan data pemasok suku cadang. Tabel pembelian menyimpan transaksi pembelian suku cadang dari supplier. Tabel detail pembelian menyimpan detail dari setiap pembelian. Tabel pegawai menyimpan data pegawai atau teknisi bengkel. Dan tabel pembayaran menyimpan data pembayaran untuk servis. Semua tabel menggunakan engine InnoDB dengan kolasi UTF-8MB4 generasi _CI dan ukuran sekitar 16 KB per tabel. Untuk menguji fungsional sistem, kita perlu mengisi database dengan data. Dalam implementasi sistem bengkel ini, setiap tabel memiliki sekitar 50 data dummy. Mari kita lihat bagaimana cara melakukan insert data dummy dengan benar. Pertama, kita harus memperhatikan urutan insert data karena adanya constraints foreign key. Kita harus mengisi tabel-tabel yang menjadi referensi terlebih dahulu sebelum mengisi tabel yang memiliki foreign key. Urutan yang benar untuk insert data adalah: yang pertama, tabel tanpa foreign key. Pelanggan, pegawai, supplier, jenis servis, dan suku cadang. Yang kemudian, tabel dengan foreign key level 1. Yang pertama, ada kendaraan dan pembelian. Dan untuk tabel dengan foreign key level 2 adalah servis dan detail pembelian. Dan dengan tabel dengan foreign key level 3 adalah detail servis dan pembayaran. Berikut contoh query untuk insert data dummy ke tabel pelanggan. Sekarang saya mulai dengan memasukkan data ke tabel pelanggan. Kita memasukkan beberapa data dummy. Misalnya nama, nomor telepon, alamat, dan email. Di sini saya langsung memasukkan beberapa baris sekaligus menggunakan satu perintah insert to into supaya lebih efisien. Nah, data ini nantinya akan digunakan sebagai referensi untuk tabel lain seperti kendaraan dan servis. Selanjutnya, saya akan memasukkan data kendaraan. Perhatikan bahwa di sini ada foreign key ID pelanggan. Jadi, pastikan bahwa ID tersebut sudah ada di tabel pelanggan. Misalnya, kendaraan pertama memiliki pelanggan dengan ID 1. Kendaraan kedua memiliki pelanggan ID 2, dan selanjutnya. Kolom lainnya seperti plat nomor, merek, model, dan nomor mesin
kita isi sesuai format standar. Berikutnya, kita isi data ke tabel service. Tabel ini cukup kompleks karena melibatkan beberapa foreign key, ID pelanggan, ID kendaraan, dan ID pegawai. Kita juga harus mencatat tanggal masuk dan keluar, keluhan pelanggan, catatan teknisi, dan total biaya servis. Status kita ke satu untuk menunjukkan bahwa servis sudah selesai. Penerapan relasi dalam database. Dalam implementasi database, relasi antar tabel dipresentasikan melalui foreign key. Misalnya, tabel kendaraan memiliki foreign key ID underscore pelanggan yang merujuk ke primary key ke tabel pelanggan. Tabel service memiliki foreign key ID underscore pelanggan, ID underscore kendaraan, dan ID underscore pegawai. Tabel detail underscore service memiliki foreign key ID service, ID jenis service, dan ID suku cadang. Struktur relasional ini memungkinkan integritas data dan konsistensi dalam sistem. Untuk mendemonstrasikan bagaimana data dari berbagai tabel dapat diakses secara bersama, mari kita lihat contoh query join yang diberikan. Query ini melakukan beberapa hal. Mengambil informasi dari 4 tabel berbeda: service, pelanggan, kendaraan, dan pegawai. Menggabungkan tabel berdasarkan kunci asing menggunakan foreign key. Kemudian menampilkan data service yang statusnya selesai. Kemudian menggunakan alias untuk nama kolom agar lebih jelas, seperti nama pelanggan dan nama teknisi. Dan kemudian yang terakhir, menggunakan left join untuk kendaraan dan pegawai, yang berarti data service akan tetap ditampilkan meskipun tidak memiliki data kendaraan atau pegawai yang terkait. Hasil query ini akan menampilkan laporan komprehensif tentang service yang telah selesai, termasuk data pelanggan, kendaraan, dan teknisi yang menangani. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa tabel detail pembelian ini sudah memenuhi bentuk normal ketiga atau third normal form. Pertama, kita lihat struktur tabel ini memiliki kolom ID detail pembelian sebagai primary key. Kemudian ada ID pembelian sebagai foreign key ke tabel pembelian. Kemudian ada ID suku cadang sebagai foreign key ke tabel suku cadang. Kemudian ada jumlah, yaitu jumlah item yang dibeli. Kemudian ada harga jual, yaitu harga jual per satuan item tersebut. Kita cek. First, normal form. Data sudah berada dalam bentuk atomik atau indivisible. Misalnya, kolom jumlah hanya berisi angka 3, bukan daftar nilai atau gabungan data. Kemudian second normal form. Tabel ini sudah berada di satu normal form. Dan seluruh atribut non-key seperti ID pembelian, ID suku cadang, jumlah, harga jual bergantung secara penuh pada primary key. ID detail pembelian tidak ada ketergantungan sebagian karena ID detail pembelian adalah kunci tunggal. Sekarang kita cek third normal form. Tidak ada keterangan transitif. Maksudnya semua atribut non-key seperti jumlah dan harga jual langsung tergantung pada primary key. ID detail pembelian dan bukan tergantung secara transitif melalui kolom lain. Misalnya, harga jual tidak dihitung berdasarkan jumlah atau ID suku cadang di tabel ini, tapi memerlukan data tetap yang memang dicatat berbaris. Jadi, bisa saya simpulkan, tabel detail pembelian ini sudah anomic 1NF, kemudian kolom non kunci tergantung sepenuhnya pada primary key 2NF. Kemudian tidak ada ketergantungan transitif, yaitu 3NF. Maka dari itu, tabel ini sudah memenuhi bentuk normal ketiga atau 3NF. Demikianlah penjelasan mengenai entity relationship diagram
dan implementasi database sistem bengkel otomotif. IRD ini menggambarkan secara jelas hubungan antara entitas dan alur bisnis dalam bengkel, mulai dari pendaftaran pelanggan, pencatatan kendaraan, proses servis, menggunakan suku cadang, hingga pembayaran. Implementasi dalam database MySQL melalui PHP MyAdmin memungkinkan pengelolaan data yang terstruktur dan pengambilan informasi yang efisien melalui query join. Terima kasih telah menyimak video penjelasan ini. Semoga bermanfaat dalam memahami desain database sistem bengkel otomotif. Sekian, terima kasih. Ciao.